Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, kita kembali masih dalam program Front Talk Show dengan narasumber Kiai Haji Selamat Ma'arif, dan kita memasuki pada segmen terakhir, segmen keempat. Ustaz, tadi kita sudah banyak berbicara tentang pergerakan PA 212 ini. Nah, tentunya kan di dalam organisasi ataupun perkumpulan seperti PA 212 ini ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Nah, bagaimana cara menjalin hubungan persaudaraan alumni 212 ini? Baik secara internal maupun secara eksternal keluar. Ya, alhamdulillah selama ini kita menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan di daerah. Program yang kami jalankan, program konsolidasi ke berbagai wilayah sudah berjalan. Sehingga ketika kita konsolidasi, kita bertemu dengan tokoh-tokoh atau simpul-simpul pergerakan di daerah-daerah yang terlibat dalam 212. Kita dengarkan aspirasi mereka, kita dengarkan pendapat mereka, kita dengarkan pilihan mereka, kemudian usul-usul apa programnya kita tampung. Nah, kemudian juga untuk bisa mempererat alumni 212 di Indonesia itu, kita juga di berbagai wilayah mengadakan acara tabligh dan silaturahim 212. Ini kita memang sampai dengan 2019 kita targetkan di 22 provinsi terselenggara. Nah, ini sudah di 8 provinsi. Kita mengadakan acara tabligh dan silaturahim 212. Dan alhamdulillah jamaahnya sampai ribuan yang hadir, dan ternyata memang teman-teman daerah membutuhkan satu acara yang mengingatkan kembali bagaimana umat berkumpul, umat bersatu dengan semangat 212. Dan itu alhamdulillah sudah bisa kita lakukan, sehingga tabligh dan silaturahim 212 itu bisa menghilangkan semacam kerinduan, semacam kangen terhadap kumpulnya kawan-kawan. Termasuk reuni kemarin adalah bagaimana kita menjaga komunikasi dengan teman-teman yang ada di berbagai daerah untuk berkumpul di Jakarta. Jadi insya Allah itu bisa kita komunikasikan dengan baik. Tentunya PA 212 ini dari lokal Jakarta menjadi nasional. Apa tantangan terberat yang dialami oleh PA 212 ini? Tantangan terberatnya, Ustaz? Jadi 7,5 juta itu sesuatu yang luar biasa, dan itu sumber atau asalnya dari berbagai provinsi di wilayah yang berbeda-beda. Nah, Indonesia itu negara yang luas, sehingga tantangannya buat kami adalah bagaimana menyatukan kembali alumni 212 itu, bagaimana menjaga spirit 212 itu. Dan tantangan yang berikutnya yang kami rasakan adalah tantangan dari musuh-musuh kita yang tidak menginginkan umat Islam bersatu, orang yang ingin menguasai ini negara, kemudian nggak ingin Islam itu bersatu, karena mereka paham betul kalau Islam bersatu kemenangannya luar biasa. Sehingga gerakan Indonesia Sholat Subuh oleh teman-teman GIS juga menjadi perhitungan oleh mereka, bagaimana supaya bisa terhambat, bagaimana supaya bisa dibatasi oleh mereka, sehingga banyak juga kawan-kawan yang mengadakan acara silaturahim 212 diintimidasi. Bahkan ketika kami kongres sendiri, sampai pihak keamanan mendatangi kami, kemudian mendatangi asrama Haji Pondok Gede untuk dipindahkan. Oh, sampai ada seperti itu? Sampai di tekanan seperti betul, itu ya? Betul. Di teman-teman daerah juga begitu, banyak yang seperti kemarin di Solo Raya, ya kan? Wah, mereka berusaha supaya acara kita gagal, akhirnya dipindahkan. Itu bagian dari orang-orang yang menginginkan Islam itu tidak bersatu, kita nggak bersatu. Tapi alhamdulillah bisa kita memang melihatnya dari luar itu hasilnya saja dari PA 212 seakan-akan lancar tanpa masalah. Prosesnya itu berat, Ustaz. Prosesnya berat. Banyak tantangannya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang juga kita akan di akhir bulan ini mengunjungi Malaysia. Karena kawan-kawan alumni 212 Malaysia juga menunggu ada kita. Juga di Malaysia ternyata. ya. Jadi kemarin terakhir itu sudah terbentuk kepengurusannya. Insya Allah akhir bulan Maret ini kita akan deklarasi PA 212 di negara Malaysia. Alhamdulillah, mudah-mudahan PA 212 bisa internasional. Insya Allah mudah-mudahan. Karena ternyata banyak juga alumni kita dari negeri seberang sana, dari negeri Malaysia. Nah, Ustadz, siapa saja sih tokoh dan ulama yang tergabung dalam PA 212 ini? Iya, alhamdulillah di persaudaraan alumni 212 yang baru kami bisa bacakan pembina Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, kemudian Dewan Penasehat
Ketua Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, anggota Dewan Penasehat Kiai Ahmad Sobri Lubis, Kiai Maksum Bondowoso, Kiai Muhammad Husni Tamrin, Kiai Misbahul Anam, Prof. Didin Hafifuddin, kemudian Ustadz Usama Hisham, Ustadz Al-Khotot, Bang Egi Sujana, Abah Raud, Habib Muhsin bin Zaid, Syekh Yusuf Marta, Kiai Maulana Kamal Yusuf, Kiai Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, Kiai Ahmad Qurtubi Jailani dari Banten, Kiai Ahmad Maksum Hasan dari Ciamis, Kiai Haji Fahrozi Ishak, Gubernur Rakyat dari DKI Jakarta, Kiai Haji Khalil Ridwan, tokoh kita, Habib Idrus Jamalulail juga tergabung dalam Dewan Penasehat, Kiai Haji Muhammad Sidik, kemudian Habib Muhsin bin Ahmad Alatos, Prof. Abbas Toha, Dr. Ahmad Rofi'i, Pak Ahmad Midan, Legend Purnawirawan Salwan Hamid, juga beliau masuk dalam Dewan Penasehat. Kemudian dari perempuannya ada Hajah Nuriyati Ahmad dan Ibu Fahira Idris. Itu ulama dan tokoh-tokoh yang menjadi penasihat kita. Mungkin bisa ditunjukkan ya, Ustaz, ke kamera. Alhamdulillah menjadi Dewan Penasehat. Dan untuk kepengurusan juga kita menampung dari berbagai ormas yang tergabung, baik dari Bang Jafar, dari Jawara, dari EPI dan lain sebagainya. Dan Ustadz Bernard Abdul Jabar sekarang menjadi sekretaris umum. Artinya semua tokoh, semua elemen bergabung ya di dalam PA212 ini. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz ada sikap dari PA212 terkait Pilpres kita nanti 2019? Iya, jadi kita harus sangat bijak, harus hati-hati betul menentukan pemimpin negeri ini. Tentunya rujukannya harus kepada Al-Quran. Sehingga sebelum kita menentukan, kami akan adakan musyawarah dulu. Dan insya Allah nanti di akhir April itu ada ijma ulama dan tokoh umat se-Indonesia akan berkumpul, akan menentukan dulu kriteria pemimpin nasional. Ya. Nah nanti kita akan siapkan siapa yang memenuhi kriteria tersebut menjadi pemimpin nasional di Pilpres 2019. Jadi tahapannya harus kesepakatan ulama dulu, harus mengikuti petunjuk ulama dulu, harus tidak boleh menyimpang dari Quran dan hadis. Panduannya tetap Al-Quran, barometer Al-Quran, dan ijma ulama kita tunggu nanti. Tapi nanti insya Allah ada perkumpulan ijma ulama. Ada di akhir April bersama dengan GNPF. Jadi GNPF bersama kami akan mengadakan ijma ulama dan tokoh umat se-Indonesia, ya, untuk Indonesia yang lebih baik nanti. Kalau untuk saat ini belum ada sikap secara resmi ya, arahan-arahan dari PA212? Belum. Kita akan tentukan setelah di ijma ulama, betul, mungkin ya, di musyawarah atau ijma ulama nanti. Nah, insya Allah mudah-mudahan PA212 ini solid bersama para alim ulamanya, diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa meneruskan perjuangan untuk agama dan Indonesia ini. Insyaallah. Terakhir Ustadz, apa harapan Ustadz untuk persaudaraan alumni 212 ini? Jadi kami berharap pertarungan 2018, pertarungan 2019 itu jangka pendek. Kami berharap kedepannya Indonesia akan menjunjung tinggi syariat Islam. Amin. Itu yang terpenting. Sehingga nanti keberkahan akan ada di negara yang kita cintai. Harapan kami umat Islam terus bersatu, tidak boleh terpecah belah, tetap di bawah komando ulama, para habaib, kita berjuang untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi, yang bermartabat, yang tentunya tidak menyimpang dari syariat Islam, dan mudah-mudahan secara kondisional Indonesia bisa menerapkan syariat Islam secara kondisional di negara yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar ya dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Slamet Ma'arif selaku Ketua Persaudaraan Alumni 212. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan sehingga beliau istiqomah dalam berjuang menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia ini. Karena tujuan daripada PA212 ini adalah li'ila'i kalimatillah yal ulya, yaitu untuk senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan setiap bidang yang kita miliki masing-masing, Ustaz ya. Betul. Mungkin kita selaku pelajar bisa berjuang dengan ilmunya
yang lain juga bisa berjuang dengan kemampuan apa yang dia miliki. Dan Ustaz Julban mungkin Oh iya. pemirsa juga perlu tahu bahwa ini logo persaudaraan yang terbaru. Nah, ini yang terbaru. Ini yang resmi yang disepakati para ulama kita dan disetujui oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah, ini logo yang baru. Logo persaudaraan baru. alumni 212. Seperti ini. Boleh saya hadiahkan buat saya, Ustaz? Nah, ini buat host kita. Terima kasih. Ya sahabat muslim, ini logo daripada PA 212, Persaudaraan Alumni 212, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Slamet Ma'arif SAG MM. Nah baik sahabat muslim, kita sudah berada di penghujung acara. Tetap kita ikuti terus kegiatan Front Talk Show. Di kesempatan yang akan datang, saya undur diri, Ustadz Syahid Joban, dan terima kasih kepada Ustadz Slamet Ma'arif yang telah menyempatkan hadir di acara kita ini. Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على